ibu waktu itu Gitu. masih ayah udah nggak ada memang waktu itu? Udah nggak ada. Oh, Ibu kalau saya ibu? depresi. Oh, oke. Nggak normal kayak kita. Ya. Sejak kapan, Mas, ibu? Sejak pisah kali ya sama bapak saya. Sampai akhirnya berapa tahun itu pencarian identitas terus-terusan sampai kayak nyari akar kokoh gitu, udahlah gue nggak perlu ini, tuh butuh berapa lama tuh Mas Andika? Saya kemarin rehab gara-garanya. Tahun 2013-14 deh terakhir saya bermasalah kasus narkoba. Saya ditangkap, kebetulan kali ini ditangkap bukan dimasukin ke penjara. Saya dimasukin di rehab pada saat itu, boleh disebutin? Boleh. Di BNN. Habis dari BNN saya sidang lagi, putus, akhirnya dipindah rehab yang ditentukan oleh pengadilan. Akhirnya saya di rehab di Kelima. Belum pernah seumur hidup di rehab ya? Belum pernah. Oh, oke. Ternyata di rehab, wow. Wow, Keren. itu wow yang mana nih? Wow, keren maksudnya. Kenapa? Gitu. Ya di rehab itu emang cara pengobatan yang terbaik sih menurut gua. Jadi ada beberapa orang di sana pemakai yang kayak putau aja bisa sembuh gitu loh. Apalagi yang cuman sabu, ganja. Itu sugesti ya dihilangin bener gitu. Itu satu. Kedua, fasilitas yang kita inginin dipenuhin. Apapun yang kita bisa karya, silakan lu pilih. Karya lu di mana? Lu olahraga, lu di musik, macam-macam, lu belajar. Ada belajar bahasa Inggrisnya macam-macam di situ kan, tinggal pilih. Dan di situ dibebasin, tapi dibatasin gitu loh. Lu boleh nih kayak ayam, bebas, tapi ada kandangnya. Nggak boleh keluar dari kandang yang telah ditetapkan gitu. Ya menurut gua pemerintah juga seharusnya untuk orang pecandu narkoba seharusnya direhab bukan di penjara. Karena kalau di penjara nambah jadi. Salah satunya kayak gua. Kenapa Mas? Maksudnya kenapa kalau di penjara tuh nambah jadi? What happen inside gitu di dalam tuh kenapa tuh? Di penjara itu sangat gampang akses untuk narkoba. Mereka bisa sumput-sumputan. Gitu loh. Dan banyak narkoba di dalam sebenarnya. Gitu loh. Yang orang nggak tahu di luar sana. Bahkan ada orang dalam pun nyetir orang luar gitu loh. Gitu. Cuman kan ada beberapa yang saya ketahuin ya, beberapa penjara yang gue masukin gitu loh. Jadi menurut gue itu bukan tempat buat orang-orang kayak kita pemakai gitu loh. Seharusnya kita ini diobatin orang sakit. Kalau bandar tembak Kesesat mati gitu aja. ya, kesesat. Jadi harusnya ditolong nih. Iya, malah dimasukin situ, nambah kenal yang baru lagi nih bareng-bareng. Ada putau, ada inek gitu kan. Jadi macam-macam pengenalan kayak orang misalnya pernah masuk pidana umum misalnya, kasusnya maling. Dia kenal sama orang narkoba, besok bukan kasus maling, dia kasus narkoba. Gitu. Lu maling dapat berapa duit? 200.000, 500.000. Paling mentok 3 juta. Sayang amat lu dagang narkoba langsung dapat 10 juta. Menjanjikan. Berarti dia pindah ke situ pasti. Gitu. Makanya saya bilang kenapa orang pemakai harus direhab, karena orang sakit menurut saya harus diobatin sih. Gitu. Tapi paling parah Mas Andika bentuk sakaunya apa? Saya sih nggak pernah sakau ya, karena saya kayak orang bego aja gitu loh. Jadi kalau saya pakai dulu, tiba-tiba nggak pakai kayak orang salah tingkah, resah hidupnya. Gelisah, waduh gitu kayak mana ini. Paling lama nggak make? Iya. Yang sampai bikin 2 hari. 2 hari, oh. Saya nelpon tuh sampai marah-marah sama bandarnya. Lo bisa nggak? Lu jangan jadi bandar goblok lu, berhenti gini putus-putus kayak layangan, gue bilang gitu. Gimana caranya dapat lah gini, nggak ada gini kosong. Harus cari pokoknya gitu. Sempat juga ke Kampung Ambon dulu kan, tahu Kampung Ambon dulu. Ya zamannya Zailia. Gitu akhirnya kenal teman-teman di Jakarta, kenal dunia luar Kampung Ambon. Udah nggak nelpon lagi bandar, langsung ke situ aja Kampung Ambon gitu. Dan penjara sendiri pernah berapa lama paling lama? Saya nggak pernah lama, alhamdulillah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Kalau rehab kemarin berapa lama? Rehab sebentar saya rehab. Hampir 6 bulan. Oh, okay. Seharusnya saya 2 bulan, 3 bulan keluar, saya tanggung, saya mau sampai selesai gitu. Jadi mereka di dalam itu gimana Mas kalau boleh berbagi? Maksudnya apakah memang ada terapi, Ada medik, terapi. obat? Ya di terapi, diajarin olahraga, diajarin belajar, diajarin berkarya, sama aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi yang jelas nggak boleh pakai narkoba. Karena di tempat rehab tuh seminggu sekali ada namanya urin. Jadi mereka nggak bisa nyumput-nyumput. Oke. Keluar dari itu rasanya fresh tuh. Fresh banget sampai sekarang. Sekarang Fresh. kalau ada temen yang pakai, gampang. mau kasih saran apa gitu ke mereka? Di rehab kan enak. Udah tahu, kalau teman yang rusak tuh pasti ketahuan di rehab gitu kan. Punya kumpulan sendiri, nah, kalau dia punya kumpulan sendiri itu pasti aneh gitu.
ada apa nih? Kalau saya sih berpikirnya ketika sekarang ketemu teman make, oh ya udah bro, kemarin gue masuk penjara, lu aja besok enggak, lu ngajakin penjara lagi, gue pergi aja lah. Gitu, lebih ke situ. Ngomongnya nggak enak gitu loh, langsung ngegigit ke hatinya. Ada nggak figur atau sosok yang paling membantu Mas Andika dalam proses? Orang tua sih, sama anak. Itu aja. Orang tua ini berarti si om tante kah atau? Iya, orang tua kandung. Ketika saya 5 tahun kemarin saya ketemu di situ. Jadi yang membuat Mas Andika waktu itu ya gitu, sadar itu antara anak dan orang tua. Orang tua. Tapi kan ibu waktu itu Gitu. masih ayah udah nggak ada memang waktu itu. Udah nggak ada. Oh, Ibu kalau saya depresi. Oh, oke. Nggak normal kayak kita. Ya. Sejak kapan, Mas, ibu? Sejak pisah kali ya sama bapak saya. Itu Mas Andika usia berapa tuh? Saya bayi 2 bulan mereka pisah, saya diurus sama tante saya sama bapak saya. Jadi bapak saya itu kerja, pulang ngasih duit, pergi lagi. Tapi berarti ketemu dengan ayah ya? Iya, sama ayah aja. Kalau ibu berarti tinggal Saya dengan- ketemu ibu itu hampir 5 tahunan ini. Oh, oke. Hampir Berarti 5. 2 adik itu dari ayah yang berbeda? Iya. Oh, oke. Jadi satu bapak beda ibu. Terus berarti yang datang waktu itu adalah om, tante, sama si Iya. ibu ya? Sama ibu. Padahal ibu dalam kondisi depresi saat Iya. itu ya? Iya, kadang ingat, kadang nganclong ngomongnya gitu. Tapi di situ bikin saya sedih begitu. Pertama kalinya saya dibesuk sama ibu kandung saya sendiri gitu loh. Ini ibu kandung kamu sebenarnya, kata tante saya. Langsung nangis. Saya sebelumnya sujud di nggak kakinya. Nggak tahu, nggak pernah ngeliat mukanya seperti apa. Oh, alah. Karena dari Kirain tahu, tapi enggak, enggak. dari ayah saya emang tersembunyiin. Nggak boleh tahu. Mungkin karena ayah udah meninggal, berani mereka ngungkapin itu kali ya. Jadi usia berapa tuh Mas Andika baru ketemu ibu kandung? Flashback yang saya ceritain dari bayi 2 bulan. Mereka pisah, saya dititipin sama tante saya. Nah, jadi bapak saya, karena bapak saya supir, pulang jarang-jarang kan luar kota, jadi pulang ngasih duit ke tante saya. Untuk support saya, untuk Om kerja? memenuhi. Om juga kerja di rumah sakit juga. Gitu. Rasanya pertama kali ketemu ibu kandung gitu? Ya itu, jadi ngerubah mindsetnya gitu loh. Begitu dia datang, rehab, saya nangis, ini orang tua saya, ternyata ini ibu saya kandung. Saya menyesal, dia melihat saya di dalam penjara, dari situ dia bawa cucungnya kan anak saya, dari situ saya berubah sampai saat ini. Apa yang ibu bilang waktu itu, Mas Andika? Ingat Dia kalimat ngomong yang paling teringat, pasti kan obrolannya panjang nih ya, Ya. yang paling teringat sama Mas Andika. Ini Andika ya? Oh Andika ini dulu saya titipin ke Nyi Blorong, ke Nyi Roro Kidul, ngaco. Dari situ saya netes kan, kok kayak gini nih, kasih tahu. Ibu kami itu udah lama depresi ternyata. Waduh. Ya saya cukup, ya gitu. cukup mengerti, terus cukup malu juga ketemu di situ kan. Tapi Kenapa masih nggak kenal. ketemunya di luar gitu kan? Kenapa pas bener-bener saya jatuh, dari situ malah membangun saya, memacu untuk ke depan gitu. Gimana caranya gue pengen cepat keluar, ketemu ibu gue, ketemu anak-anak gue berubah. Keluar. Anak yang waktu itu dibawa yang nomor? Yang nomor 1, Bintang. Ya. Iya. Terus si Bintang ini umur masih bayi berarti ya? Sekarang sudah 7 bulan. Oh Bintang masih kecil pada saat itu. Oh. Iya. Anak sendiri waktu itu belum sampai bikin Mas Andika sadar gitu untuk stop. Enggak, karena kan saya kan pisah sama istri. Jadi saya urus anak sendiri kan. Jadi gimana mau sadar? Bingung juga Karena karena stres juga dia gitu. diurusnya juga sama oma-omanya gitu, sama tante-tante saya. Kan banyak tuh tante-tante saya. Jadi sama oma-omanya, sama nenek-neneknya gitu. Jadi saya nggak terfokus ke dia karena saya kerja pada saat itu kan. Pada saat saya nggak bekerja, emang bener-bener di dalam BNN itu buat saya di rehab itu kesepian kan. Tahu rasanya rindu, tahu rasanya yang setiap hari ketemu tadinya ngoceh, terus ketemu, terus bosen lah. Cuman ini aja yang dilihat gitu. Akhirnya di situ kan mereka jarang-jarang datang, bahkan seminggu sekali, sebulan sekali. Di situ macu rasa kangen. Nggak mau lah gue sia-siain hidup ini gitu. Gue kasihan sama mereka yang masih ngerela jauh-jauh datang lihat gua. Terus begitu gua keluar, gua masuk lagi ya di situ. Jadi siapa ini Mas namanya? Bintang? Bintang, Cahaya, Bumi, Kirana, banyak anak saya, Anjani. 5 ya. Oh lucu-lucu namanya ya? Iya. Bintang, Cahaya, Bumi, Iya, sesuai dengan lagu Kirana, saya. Anjani. Iya. Oh oke. Tapi Kirana yang- satunya. Kirana yang satunya. Yang gede Kirana, yang Anjani. kedua Anjani, yang ketiga Bintang, yang keempat Cahaya, yang kelima Bumi. Oh oke, berarti Bintang itu nomor 3 ya? Bintang Dari itu nomor 3, lampirannya. ya.
Oh, oke. Terus kenapa sampai dapat gelar Bambang Tampan gitu ya? Asik. Anak Tasik nih berarti saya. Dapat gelar Bambang Tampan karena kan memang sejarahnya Ya. banyak wanita. Enggak lah. Iya terkenal, maksudnya makanya dapat gelar Bambang Tampan. Atau pertanyaan saya dulu ya, Mas Andika, gimana rasanya dipanggil Bambang Tampan? Pertama kali dapat julukan itu. Pertama kali dapat julukan tuh Bambang Tampan dari Mak Bensu, Ruben. Oh. Ya nggak nutup kemungkinan kesuksesan saya karena dia juga gitu. Maksudnya pada saat saya dikeluarkan dari Kangen Band, saya berpikir gue kerja apa nih? Gue udah gak ngeband, gue udah gak ngapain. Gue udah buntu akal nih. Tahun berapa tuh? 2013. Oke. Iya. Saya coba kerja di Lampung, keluar dari entertain, dari zona yang nggak bener-bener nggak nyaman, keluarlah. Gitu. Gua mau coba deh nyawa. Ternyata ikut macul di sawah, berat, nggak akan kuat. Jadi beras itu panennya per 3 bulan, kalau itu bagus berasnya. Kalau gagal panen bisa 4 bulan. Dan itu cuman Itu nunggu sampai 3 tahu bulan. gitu ya, Iya. sampai tahu tuh ya. Sampai tahu, cuman dikasih 500.000 tuh. Wah nggak cukup. Akhirnya berhenti 2 tahun saya sanggup-sanggupin, ternyata nggak sanggup. 2017 saya balik ke Jakarta, saya nemuin Bensu. Ternyata saya diundang bintang tamu, terus dipercaya jadi presenter, nemenin jadi host gitu. Udah mulai reguler. Viral lagi alhamdulillah. Gitu. Tapi tadi dikeluarkan dari Kangen Band. Iya. Saya pikir mengeluarkan diri dari Kangen Band, bukan Iya, ya? maksudnya saya mengeluarkan diri. Oh, iya kan? Karena pada Kenapa? saat itu lagi kita mau tur 36 titik, saya ketangkap lagi gitu loh. Mau nggak mau EO-nya marah dong. Akhirnya saya tanda tangan, saya ngundurin diri, bosannya carilah vokalis yang baru. Jangan ngikutin saya, apes. Ngikut saya sial. Lo orang nggak akan berjalan-jalan cuma gara-gara gua seorang gitu loh. Akhirnya mereka menyetujui gitu. Tapi kenapa berganti-ganti pasangan dari sisi Mas Andika ya? Apakah memang nggak Berganti cocok? pasangan. Oh, Atau asik. kayak ada adrenalin kadang-kadang? Atau memang nggak cocok aja nih, belum nemu yang kebanyakan kenapa? Pasangan. Kalau saya tuh berpikir pasangan begini. Dulu waktu gua susah, ya. Waktu gua susah jangan lagi gua kenal pasangan. Pasangan ngeliat gua aja kayaknya ngeludah, buang muka, ada Andika buang muka gitu. Rasa ketakutannya besar mungkin kan. Loh sekarang dengan apa yang gua punya saat ini, cewek itu datang cuman menikmati apa yang gua punya saat ini. Jadi gua nggak ikhlas dengan itu. Lo kenalin dulu dong perjuangan gua sampai saat ini, dan lo harus kenalin dulu gua siapa gua, bobot dan bibitnya. Kalau lo suka sama gua, lo salah. Lo harus suka gua dan anak-anak gua. Gua punya anak lo. Jadi nggak boleh lo ngejudge gua harus suka sama gua. Harus lo suka sama anak-anak gua. Harus suka sama ibu gua. Yang latar belakangnya tadi flashback saya ceritain ini depresi. Lo harus suka sama adik-adik gua, sama keluarga gua. Kalau dia suka cuman sama guanya, wah salah berarti dia. Gitu. Jadi maksudnya. Jadi yang kemarin-kemarin itu adalah beberapa kriteria ini yang mereka tidak penuhi ya? Gua kan pengennya mendalemin gitu, Mbak Liza. Maksudnya mendalami, lo kenal gue deh, gue juga kenal lo. Ternyata orang tuanya langsung gimana caranya ini anak nih jangan kelamaan harus nikah gitu kan. Ya gue juga nggak tahu, maksudnya orang tua itu takut anaknya kenapa-napa atau kayak mana kan, nanti kalau kelamaan bosen apa kayak mana gitu kan. Ya gue bilang, gue nggak bisa menikah, tapi kalau ibu mau menikah is okay, tapi saya nggak bisa nikah resmi. Saya bisanya nikah siri. Karena saya ada kontrak 15 tahun saya nggak boleh nikah. Kontrak apa? Pura-puranya, karena saya ngerasa belum siap. Oh, oke. Jadi ngakunya ke ibu ini begitulah ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting nikah dulu. Kata dia, yang penting nggak dosa gitu, masalah ke depan gampang. Oke dong. Nikah siri Bukan lah. salah saya kan? Ya. Itu nggak masalah, ayo. Ya kalau saya ngajakin yuk kita nikah siri, kan orang goblok berarti. Mana ada cewek yang mau diajakin nikah siri. Gitu, saya menghargai perempuan daripada nanti pemikiran orang zina gini, oh it's okay, nggak masalah. Karena zina itu bukan dari tempat tidur aja, dari mata, dari tangan, dari Karena ini telinga yang kita permintaan dengar dari gitu. pihak wanita. Karena permintaan dari itu, jalanin. Begitu jalanin mungkin pertengahan jalan tahu sifat satu sama lain kali kan.
Kayak saya tinggal, saya nggak pulang-pulang, tiba-tiba dia jenuh, main sama temennya, ngomong temennya banci, ternyata sekamar begituan, kita kan nggak tahu, gitu. Jadi saya mulai risih, gue nggak mau. Kalau ini gini gitulah, ya omong kasarnya cemburu, gitu loh. Dulu banci juga tidurnya berdua terus, pelukan ini banci apa gimana nih? Ngeliat di CCTV, anjrit bancinya kayak gini tidurnya ya kan ya. Enak juga, jadi mulailah memicu keributan, posisi saya juga capek kan pulang kerja gitu loh. Lu maunya apa? Ya lu maunya apa? Ya. Tiba-tiba mulai gitu. Totalnya berapa Mas? Total 3, 4. Itu yang siri semua ya? Ya. Berarti yang legal hukum itu belum ada? Belum. Oh, oke. Dan dari 5 ini? Ada satu. Itu yang orang tuanya siapa? Ya itulah pokoknya. Nah, ada lah ya dari itu ya. Yang lainnya ya biasalah. Ini ya iseng-iseng aja. Ya. Jadi kalau di Kenapa? psikologi itu kadang-kadang kita ada beberapa tes. Oke. Karena lagi ngomongin wanita, Oke. hubungan gitu siap. ya. Siap. Silakan Mbak Liza. Oke, Mas Oke. Andika, ini ada tes kesetiaan. Oke. Silakan. Berat nih kayaknya. Enggak berat, tenang aja. Ini simple. Saya akan Udilan dong nih beratnya. ini ujian. Oh. Saya akan menanyakan pertanyaan. Ya. Nanti ada beberapa pilihannya, tinggal dipilih. Nanti Oke. saya langsung Kalau nggak ada pilihan yang saya pilih, saya jawab sendiri. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus Siap. memilih dari situ, ntar saya Siap, centang Alisa. di situ. Siap. Habis itu nanti keluar langsung hasilnya. Oh, asik. Oke ya. Pertanyaan pertama. Ya. Bayangkan Mas Andika ada dalam suatu hubungan dan udah punya pacar ya, Iya. atau pasangan terserah deh gitu. Terus tiba-tiba lagi jalan, terus ngelihat ada cewek cakep banget, Iya. gitu ya. Terus menanyakan ke Mas Andika nomor handphonenya Mas Andika, katanya nanti mau ngejak Mas Andika jalan. Jawaban pilihan pertanyaannya, pilihan jawabannya. Oh iya dong, yang pertama. Oh iya dong, pasti gue akan kasih nih nomor gue. Yoi. Nah, yang kedua, gue akan kasih, tapi gue pikir-pikir dulu sebenarnya buat apa ya. Yang ketiga, sudah pasti gue akan tolak, dan gue akan kasih tahu pasangan gue tentang si cewek tersebut. Ya. Yang keempat, gue akan kasih hanya kalau si cewek itu mau berhubungan sama gue. Yang terakhir, hanya gue akan kasih kalau si cewek ini juga mau sama-sama diam, gak usah ngomong sama siapa-siapa. Yang pertama, karena Tuhan itu cuma satu. Jadi yang pertama yang benar. Pasti aku. Gua nggak munafik, pasti Oke. gua kasih nomornya. Sip. Nomor 2. Ya. Ketika Mas Andika lagi jalan nih bersama dengan sekumpulan teman-teman, Waduh. tapi Ini. sahabat Mas Andika tidak diajak karena si sahabat ini tidak terlalu disukai oleh kumpulan teman-teman ini. Iya. Apa yang akan Mas Andika lakukan? Yang pertama, nggak ada, gue nggak bisa ngapa-ngapain, itu bukan urusan gue. Yang kedua, saya tidak akan ngasih tahu sahabat saya yang ini karena nanti dia akan terluka. Ya. Yang ketiga, gue nggak akan bergaul lagi sama orang-orang yang ini karena mereka terlalu pemilih. Yang keempat, karena dia nggak terlalu disukai, ya udah berarti gue temenan sama yang ini aja, ditemenin dia karena kasihan, dan gue putus dari yang teman-teman yang ini. Atau yang keempat, gue akan tetap bergaul dengan dua-duanya. Yang keempat. Akan tetap bergaul dengan dua-duanya Iya. ya. Oke. Apa yang paling mudah Mas Andika lakukan? Berbohong, Ya. berselingkuh, Heeh. mengkhianati, Ya. mencuri, Heeh. atau nggak ada di antara itu? Berbohong aja deh. Apakah Mas Andika tipe orang yang mau melakukan apapun Heeh. sampai ekstrim juga untuk mendapatkan apa yang Mas Andika mau? Ya, tidak, kadang-kadang. Kadang-kadang. Apakah suka membicarakan orang lain jelek di belakang mereka? Ya, tidak, kadang-kadang. Kadang-kadang. Menurut pernah Mas Andika, apakah Mas Andika tipe pria setia? Nggak tahu, ya, tidak, kadang-kadang, mungkin. Mungkin. Oke, kita hitung hasil. Apanya nih? Oh ini ada ini, nanti di ini ya. Wah ngaco nih, jangan-jangan jawabannya nggak tahu lah gue atau tidak. Orang paling loyal itu nilainya 480. Mas Andika nilainya 222, tengah-tengah, oke lah. Asik. Ya. Mas Andika bukan orang yang paling loyal, tapi sebenarnya bisa ketika sudah ketemu orang yang tepat tuh. Gitu kan. Gua tahu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau ada orang nyakitin Mas Andika, Mas Andika bisa membalasnya dengan jauh lebih kejam daripada yang dia lakukan. Benar, apa yang dilakukan, apa yang ditabur itulah yang dituai. Ya benar kalau itu.
Semoga semua berjalan lancar ke Amin, depannya. amin, amin. Nanti Terima kasih. suatu saat mungkin akan bisa melihat hikmah dari semua ini. Insyaallah. Karena Tuhan Maha Kuasa ya, jadi Ya. semua yang terjadi pasti ada takarannya sendiri-sendiri nih. Iya, Mbak Lisa. Dibantu doa sekali lagi, terima kasih untuk Ya, proses sama-sama. berbagi hari ini Doa yang ya sama juga Mas buat Mbak Andika. Lisa. Sukses selalu juga, amin. Sukses untuk Mas Andika, bahagia untuk keluarga. Amin. Terima kasih ya Mas. Oke, thank you. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan Amin. cerita yang berbeda ya Mas. Terima kasih. Terima kasih. Oke.